Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Doni duduk terdiam di pinggir jalan. Matanya menatap kosong pada trotoar yang sibuk. Tangan kanannya menggenggam erat secari kertas berwarna putih, yang sudah kusut dan sedikit robek di ujungnya. Di atas kertas itu tertulis dengan tinta biru, "Jangan pernah berhenti bermimpi, karena impian adalah motivasi hidup." Doni menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Kata-kata itu selalu mengingatkannya pada segala sesuatu yang telah hilang dan perjuangan yang masih harus dia jalani. Beberapa bulan yang lalu, Doni adalah seorang pria yang penuh semangat. Dia percaya bahwa hidup ini adalah perjalanan yang indah, dan setiap orang bisa meraih impian mereka dengan kerja keras dan tekad yang kuat. Dia ingat saat pertama kali melihat seminar motivasi yang diadakan di sebuah gedung besar di kota. Pembicara yang mengisi acara tersebut mengatakan hal-hal yang membuat Doni terkesan dalam-dalam. "Hidupmu akan berubah jika kamu memiliki keyakinan dan tekad. Setiap langkah kecil membawa kamu lebih dekat pada impian," ujar pembicara itu dengan penuh semangat. Doni pun merasa seolah menemukan jawaban atas segala keresahan yang selama ini mengganggunya. Dia mengikuti seminar itu dengan penuh antusias, dan pulang dengan penuh semangat. Seperti kebanyakan orang yang baru saja menghadiri seminar motivasi, Doni merasa bahwa dunia ini terbuka lebar untuknya. Dia memiliki tekad yang bulat untuk meraih semua yang diinginkannya. Namun, kenyataan tidak semudah yang dibayangkan. Setelah seminar itu, Doni memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya yang lama dan membuka usaha sendiri. Dia yakin, dengan semangat dan motivasi yang baru didapat, usahanya akan sukses besar. Namun, setelah beberapa bulan berjalan, usahanya malah mengalami kegagalan. Tidak ada yang datang ke toko kecil yang dia buka. Pelanggan yang dulu pernah datang berbelanja, kini tak lagi muncul. Uang yang dia tabung selama bertahun-tahun habis, dan hutang mulai menumpuk. Saat pertama kali gagal, Doni masih bisa tersenyum, meskipun rasa sakit itu mulai merayap di dalam hatinya. "Ini hanya tahap awal," katanya pada dirinya sendiri. "Aku akan bangkit. Aku pasti bisa." Tapi setiap hari yang berlalu, rasa pesimis mulai merayap. Kata-kata motivasi yang dulu begitu menggebu kini terasa kosong dan tidak berarti. Mimpi yang dulu membuatnya bersemangat kini hanya menyisakan kekecewaan. Hari-hari berlalu, dan Doni mulai merasa bahwa dunia ini tidak seindah yang dia bayangkan. Jalan menuju kesuksesan ternyata tidak sesederhana yang dibicarakan oleh para pembicara motivasi. Kehidupan nyata penuh dengan kenyataan yang pahit. Terkadang, meski sudah berusaha sekuat tenaga, kegagalan tetap menghampiri. Doni mulai merasa bahwa mungkin hidup tidak hanya tentang impian dan semangat, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menghadapi kenyataan yang jauh lebih keras. Suatu malam, setelah kembali dari sebuah pertemuan dengan kreditor yang semakin memperburuk keadaannya, Doni duduk di balkon apartemennya. Hujan turun dengan deras, dan dia menatap langit yang gelap. Tidak ada bintang malam ini, hanya awan gelap yang menguasai langit. Dia merasa seperti awan itu, gelap, tanpa arah, dan kosong. Mimpi-mimpi yang dulu begitu jelas kini terasa jauh dan hampir tidak terjangkau. Di saat itulah, Doni menyadari sesuatu yang sangat penting. Hidup ini memang tidak sesederhana apa yang dia pelajari di seminar-seminar motivasi. Mimpi itu mungkin ada, tapi perjuangan untuk mewujudkannya jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Dan di atas segalanya, ia harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai harapan. Doni menggenggam erat kertas yang ada di tangannya, membaca lagi kata-kata yang tertulis di sana. "Jangan pernah berhenti bermimpi." Sebuah senyum kecil muncul di wajahnya. Mungkin hidup tidak semudah motivasi yang pernah dia dengar, tapi dia tahu satu hal, selama ada harapan, selalu ada jalan. Namun, dia harus siap untuk menghadapi kenyataan yang lebih sulit dan tidak selalu manis. Dengan langkah perlahan, Doni berdiri dan menatap hujan yang semakin deras. Malam ini, dia merasa sedikit lebih tenang. Mungkin dia akan kembali berjuang, tetapi dengan cara yang berbeda. Karena dia tahu,
Hidup tidak hanya tentang semangat dan kata-kata motivasi. Hidup adalah tentang bagaimana seseorang tetap bertahan, meski dunia seolah menolaknya. Minggu demi minggu berlalu, namun keadaan Doni tidak kunjung membaik. Usahanya yang sudah mati suri, hutang yang semakin menumpuk, dan ketidakpastian yang semakin menghantuinya, membuatnya merasa semakin terperangkap dalam kegelapan. Tidak ada lagi semangat yang memadukan dirinya seperti dulu. Kata-kata motivasi yang dulu membuatnya merasa tak terbendung kini terasa kosong dan jauh dari kenyataan yang dia hadapi. Pernah suatu waktu, seorang teman lama Doni, Randy, mengundangnya untuk bertemu. Randy adalah sosok yang selalu memiliki pandangan optimis dan penuh semangat. Mereka duduk di sebuah kafe kecil di pinggir jalan, dan Randy mulai berbicara dengan antusias, seperti biasa. "Doni, kamu harus bangkit. Kamu tahu kan, segala sesuatu itu bisa berubah kalau kamu mau berjuang lagi." Randy berbicara seperti itu dengan penuh keyakinan, namun bagi Doni, kata-kata itu malah terasa menusuk. Seakan-akan Randy tidak melihat betapa kerasnya kenyataan yang sedang dia jalani. Doni tersenyum tipis, berusaha untuk tidak menunjukkan kegelisahannya. "Aku sudah berjuang, Randy, tapi kadang, sepertinya hidup tidak adil," jawabnya pelan. Randy sedikit terkejut, tapi ia segera mencoba untuk membangkitkan semangat Doni. "Aku tahu itu sulit, Doni. Tapi kamu harus percaya bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran yang berharga. Kamu bisa bangkit lagi, dan kali ini kamu akan lebih bijak. Coba lihat orang-orang yang sukses. Mereka pasti pernah jatuh berkali-kali." Doni menatap temannya dengan tatapan kosong. Randy tidak tahu apa yang dia rasakan, betapa beratnya berjalan setiap hari dengan beban yang semakin menumpuk. Ketika Randy mengungkapkan harapannya untuk Doni, ia merasa seperti sebuah beban yang semakin bertambah, seolah-olah Randy tidak mengerti betapa sulitnya bangkit dari keputusasaan. "Kamu tahu, Randy," kata Doni dengan suara serak, "kadang aku merasa seperti aku berusaha terlalu keras untuk sesuatu yang tidak akan pernah datang. Aku merasa terjebak dalam mimpi-mimpi yang tidak pernah terwujud." Randy mencoba untuk meyakinkan Doni, namun di dalam hatinya, dia tahu betapa dalam rasa sakit yang sedang dialami temannya. Kadang-kadang, kata-kata positif tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang begitu dalam. Doni sudah terlalu lama terjebak dalam perasaan kecewa yang membelenggunya. Di malam yang penuh hujan setelah pertemuan itu, Doni kembali merasa cemas. Dia berjalan sendirian di trotoar yang basah, dengan pikiran yang semakin kacau. Semua yang dia lakukan seolah-olah sia-sia. Mimpi-mimpi besar yang dulu menggairahkan hatinya kini terasa seperti beban yang terlalu berat untuk diangkat. Bahkan motivasi yang dulu dia andalkan kini terasa seperti sekadar janji kosong. Namun, ada sesuatu yang mulai menyentuh hatinya. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar motivasi semata. Sesuatu yang lebih manusiawi dan nyata. Saat berjalan di jalan yang basah itu, Doni menyadari satu hal penting. Dia merasa kehilangan dirinya sendiri. Dalam upayanya untuk mengejar impian yang dijanjikan oleh dunia luar, dia lupa untuk mendengarkan suaranya sendiri. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Apa yang akan membuatnya merasa utuh kembali? Malam itu, setelah kembali ke apartemennya, Doni duduk termenung di depan cermin. Wajahnya yang lelah memantulkan gambaran seseorang yang hampir hilang arah. Mungkin dia terlalu fokus pada apa yang orang lain katakan tentang kesuksesan dan kebahagiaan, tanpa menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Tiba-tiba, ponsel Doni berdering. Itu adalah pesan dari ibunya. Dengan cepat, Doni membuka pesan tersebut. "Anakku, apa kabar? Ibu tahu ini tidak mudah, tapi ingatlah, apapun yang terjadi, ibu selalu di sini untuk mendukungmu. Jangan merasa sendiri." Pesan itu mengingatkan Doni pada hal yang paling penting. Cinta dan dukungan yang tulus dari orang-orang terdekat. Mungkin dunia tidak akan memberi apa yang dia inginkan dalam waktu yang singkat, tetapi ada orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Dan mungkin, itu sudah cukup untuk memberinya kekuatan. Doni menatap ponselnya, lalu menghapus air mata yang tidak disadari mulai mengalir di pipinya. Kadang, keputusasaan bisa membawa seseorang pada pemahaman yang lebih dalam tentang arti kebahagiaan yang sebenarnya.
Dia sadar, hidup memang tidak semudah yang diceritakan oleh banyak orang. Tapi, dalam setiap kesulitan, selalu ada sesuatu yang bisa dipelajari dan dihargai. Doni menghela napas panjang. Mungkin jalan yang dia tempuh tidak akan mudah, dan mungkin dia tidak akan langsung berhasil. Namun, dia tahu sekarang bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai impian besar, tetapi juga tentang menemukan makna dan kebahagiaan dalam setiap langkah, sekecil apapun itu. Dan lebih dari itu, Doni belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua impian harus terwujud dengan cara yang dia bayangkan. Hari-hari berlalu, dan Doni mulai belajar untuk melihat kehidupannya dari perspektif yang berbeda. Setiap kali dia merasa terjatuh, dia berhenti sejenak dan merenung. Bagaimana jika dia tidak lagi mengejar impian besar yang penuh harapan, tetapi justru fokus pada proses dan langkah kecil yang bisa dia nikmati? Doni mulai memahami bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kadang, kegagalan itu adalah bagian dari perjalanan yang harus dilalui sebelum menemukan tujuan yang lebih berarti. Pekerjaannya yang dulu penuh dengan rasa ingin cepat sukses kini mulai digantikan dengan kesabaran. Doni memutuskan untuk kembali bekerja di tempat yang dulu dia tinggalkan. Kali ini, bukan karena dia tidak punya pilihan lain, melainkan karena dia ingin belajar lagi dari hal-hal kecil. Di tempat itu, dia belajar untuk mendengarkan setiap pelanggan dengan lebih sabar, bekerja dengan lebih hati-hati, dan memahami bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai yang pantas dihargai. Di tengah rutinitas yang sederhana ini, Doni mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya. Mungkin, hidupnya tidak sesuai dengan gambaran yang dulu dia harapkan. Namun, ada sesuatu yang lebih berharga yang dia temukan, kebahagiaan yang datang dari kesederhanaan dan penerimaan diri. Dia mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang pencapaian besar dan kemewahan. Ada banyak hal kecil yang seringkali terlewatkan, namun sesungguhnya sangat bermakna. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Doni berjalan kaki menuju rumah. Langit senja mengeluarkan warna oranye keemasan, dan udara malam yang segar menyentuh wajahnya. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Itu adalah pesan dari Randy, teman lamanya yang masih berusaha meyakinkan Doni untuk kembali mengejar impian besar mereka. "Doni, aku dengar kamu mulai bekerja lagi di toko lama. Jangan biarkan hidupmu terjebak di situ. Kamu bisa lebih dari itu," tulis Randy dalam pesan singkatnya. Doni menatap pesan itu sejenak, kemudian menulis balasan. "Randy, aku terima kasih atas dukunganmu. Tapi, aku rasa aku sudah menemukan sesuatu yang lebih penting. Aku mulai belajar untuk menikmati perjalanan, bukan hanya berfokus pada tujuan. Aku merasa lebih damai sekarang." Randy tidak langsung membalas, dan Doni pun tak merasa perlu menjelaskan lebih banyak. Mungkin Randy tidak akan pernah sepenuhnya mengerti apa yang dia rasakan, tapi itu tidak mengapa. Doni tahu bahwa setiap orang memiliki cara mereka masing-masing dalam menjalani hidup. Yang penting, dia mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sebelumnya dia abaikan. Suatu malam, saat Doni sedang menatap langit yang penuh bintang, dia kembali teringat pada kata-kata motivasi yang pernah membuatnya bersemangat. Jangan pernah berhenti bermimpi, karena impian adalah motivasi hidup. Tapi kali ini, kata-kata itu terasa berbeda. Bukan lagi tentang mengejar impian besar atau kesuksesan yang tampak luar biasa, melainkan tentang menghargai setiap langkah dalam perjalanan hidup, sekecil apapun itu. Doni menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai puncak gunung, tetapi juga tentang menikmati perjalanan menanjak yang penuh lika-liku. Dia tidak lagi merasa tertekan untuk mencapai standar kesuksesan yang diciptakan oleh orang lain. Dia mulai merasa cukup dengan dirinya sendiri dan apa yang sudah dia capai, meskipun itu tidak sebanding dengan impian besar yang dulu dia dambakan. Setelah beberapa bulan bekerja kembali di toko lama, Doni akhirnya merasa ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak lagi mengukur kebahagiaannya dengan pencapaian duniawi, tetapi dengan perasaan syukur yang dia temukan dalam setiap hari yang penuh dengan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dia menyadari, kegagalan bukanlah hal yang perlu disesali. Justru, kegagalan itu mengajarinya tentang ketangguhan, kesabaran, dan penerimaan. Suatu hari,
seorang pelanggan yang sudah lama menjadi teman Doni datang untuk berbelanja. Mereka berbincang santai tentang kehidupan, dan sang pelanggan memberi Doni sebuah nasihat yang sangat berharga. "Kamu tahu, Doni," katanya, "hidup ini tidak selalu tentang sukses atau gagal. Yang terpenting adalah bagaimana kamu belajar dari setiap langkah dan menghargai setiap detik perjalananmu. Karena pada akhirnya, kebahagiaan itu datang dari apa yang kita temukan di dalam diri kita sendiri, bukan dari apa yang orang lain lihat." Kata-kata itu seperti petir yang menyadarkannya. Doni tersenyum. Mungkin, dia telah terlalu lama mencari kebahagiaan di luar dirinya, di dalam gambaran tentang kesuksesan dan impian besar yang tampaknya begitu sulit dicapai. Namun, kini dia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari penerimaan diri dan menghargai segala sesuatu yang telah dia lalui, bahkan kegagalan sekalipun. Seiring berjalannya waktu, Doni semakin belajar untuk menerima bahwa hidup memang tak semudah yang digambarkan dalam seminar motivasi. Namun, dalam setiap rintangan dan kegagalan, ada pelajaran berharga yang membentuk siapa dirinya saat ini. Dia tidak lagi berfokus pada tujuan yang jauh, tetapi pada kebahagiaan yang dia temukan dalam setiap langkah kecilnya. Karena terkadang, hidup yang sederhana dan penuh dengan penerimaan adalah kebahagiaan terbesar yang bisa seseorang capai. Waktu terus bergulir, dan Doni semakin menemukan ketenangan dalam rutinitasnya yang sederhana. Toko tempatnya bekerja kini telah menjadi rumah kedua baginya. Setiap pelanggan yang datang, setiap percakapan singkat yang terjadi, memberinya rasa bermakna yang lebih besar daripada pencapaian apapun. Dia mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hari-hari kita, berinteraksi dengan orang-orang, dan menerima segala kemungkinan yang ada. Suatu pagi yang cerah, Doni duduk di depan toko, menikmati secangkir kopi sambil memandang lalu lalang orang-orang yang sibuk beraktivitas. Sejak beberapa bulan terakhir, dia mulai merasa lebih ringan, seolah beban yang dulu terasa begitu berat kini perlahan menghilang. Kegagalan yang dulu menghantuinya, kini hanya menjadi kenangan yang memberinya banyak pelajaran berharga. Dia tidak lagi terjebak dalam rasa takut akan masa depan, dan tidak lagi merasa terbelenggu oleh impian besar yang dulu dia kejar dengan penuh ambisi. Pagi itu, seorang pelanggan yang tak biasa datang. Seorang wanita parubaya yang membawa sebuah tas besar dan wajah yang penuh kelelahan. Doni melayani wanita itu dengan ramah, seperti biasa. Namun, wanita itu terlihat sedikit cemas, seakan ada yang mengganjal dalam pikirannya. Setelah beberapa saat berbincang, wanita itu mulai bercerita. "Aku merasa hidup ini tidak adil," kata wanita itu. Suaranya bergetar. "Aku sudah berusaha keras, bekerja siang malam, namun sepertinya semua usaha itu tidak pernah terbayar. Aku rasa aku sudah kehabisan harapan." Doni memandangnya dengan penuh perhatian. Di balik kata-katanya, dia bisa merasakan kedalaman kesedihan dan keputusasaan. Entah kenapa, dia merasa wanita itu membutuhkan seseorang untuk mendengarkan. "Aku mengerti perasaanmu," jawab Doni dengan lembut. "Aku dulu merasa begitu, merasa seperti aku terjebak dalam jalan yang tak pernah ada ujungnya. Tapi aku belajar satu hal yang penting. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang ingin kita capai dan melupakan untuk menikmati apa yang kita miliki sekarang. Mungkin hidup tidak selalu adil, tapi hidup itu penuh dengan pelajaran. Setiap hari yang kita jalani, meskipun terasa sulit, adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih kuat." Wanita itu terdiam sejenak, lalu menatap Doni dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Terima kasih," ujarnya pelan. "Aku rasa aku perlu mendengar itu. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang tidak bisa kita raih dan lupa untuk mensyukuri apa yang kita miliki." Doni hanya mengangguk, merasa sedikit lega. Mungkin kata-katanya tidak bisa langsung menyelesaikan masalah wanita itu, tapi dia tahu, setidaknya dia bisa memberikan sedikit kenyamanan di tengah keputusasaan yang sedang dirasakannya. Itulah makna yang sebenarnya. Terkadang, kita tidak perlu memberikan solusi atau jawaban yang sempurna. Yang penting adalah hadir, mendengarkan, dan memberikan sedikit harapan. Di malam yang sama, Doni kembali pulang ke apartemennya. Ia duduk di balkon, menikmati angin malam yang menyejukkan.
Pikirannya melayang, mengenang perjalanan yang telah dia jalani. Dari semua kegagalan dan perjuangan, dia kini bisa melihat sebuah gambaran yang lebih besar. Dia tidak perlu lagi berusaha menjadi orang lain atau mengejar impian orang lain. Dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sejak saat itu, Doni merasa bahwa hidup bukan hanya tentang memuaskan orang lain dengan pencapaian besar. Hidup adalah tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri dan menikmati setiap momen yang diberikan oleh kehidupan. Mungkin itu terdengar sederhana, tetapi bagi Doni, itu adalah pencapaian terbesar yang pernah dia raih. Dia menyadari bahwa hidup tidak selalu harus dipenuhi dengan pencapaian luar biasa untuk merasa bahagia. Doni mulai belajar untuk lebih banyak memberi, bukan hanya materi atau usaha, tetapi juga perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya. Setiap hari, dia merasakan betapa pentingnya hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Dan pada akhirnya, Doni menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dicari secara langsung, melainkan sesuatu yang ditemukan dalam perjalanan, melalui perjuangan, dan dalam proses menjadi lebih baik setiap harinya. Pada suatu pagi yang tenang, Doni menulis di sebuah buku catatannya, "Hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi tentang seberapa banyak kita memberi dan seberapa banyak kita bisa merasa bersyukur dengan apa yang ada." Terkadang, kebahagiaan datang bukan dari pencapaian, tetapi dari penerimaan. Doni tidak lagi merasa terjebak dalam impian-impian besar yang dulu membuatnya berlari tanpa henti. Kini, dia lebih memahami bahwa hidup adalah tentang menemukan makna dalam setiap langkah kecil yang kita ambil. Setiap kegagalan, setiap kejatuhan, dan setiap pelajaran yang didapat adalah bagian dari cerita yang membentuk siapa kita sebenarnya. Mungkin hidup memang tidak semudah motivasi yang sering diceritakan. Tetapi, Doni belajar untuk menerima kenyataan, menikmati proses, dan menemukan kedamaian dalam perjalanan. Dan itulah yang membuat hidupnya lebih bermakna daripada yang pernah dia bayangkan sebelumnya.